Welcome back to podcast. So hari ini What's up? saya bersama dengan Mark Adam, Yeah. aka Kimbo Slice. Hai Kimbo Slice. Street Fighter. Okay, so Mark hari ini macam bias kita main game lah. Okay, so this game nama dia apa nama dia Truth or Dare. Tapi saya tanya kau benda yang betul dulu lah. Okay? Boleh. So saya tanya kau, saya pun akan jawab. Okay, bila last time kau menipu? Bila last time saya menipu? Menipu. Bila last time saya menipu kemarin? Menipu apa? Menipu pasal kerja sama Pasal? bos saya. MC. Tidak, bukan saya MC. Jadi? Ada slack sedikit lah dalam tempat kerja tuh. So actually bukan saya mau menipu pun, tapi untuk the way daripada untuk mengelak daripada tidak kena marah. So saya terpaksa macam buat cerita lah. Buat cerita. Jadi saya menipu sama bos saya lah. So bos saya pun macam dia percaya juga lah. So dia tidak percaya customer tuh. Begitu. Oh itu anulah kan. Yeah. Supaya tuh kerja operation lagi smooth lah kan. Tidak kasih banyak problem mau bincang kan. Terus settle gitu. Ya itu betul. Kalau saya last menipu semalam. Kenapa? Time saya bawa kereta, Iya ya. sepatutnya saya mau belok kiri, tapi Okay. signal saya terbelok kanan. Jadi di belakang kereta situ tertipu lah dengan signal saya. Oh. Jadi itu last saya menipu semalam. Tertipu tuh kereta di belakang. Tertipu ya, tuh kereta Tertipu betul dengan lah. signal ya. Oke. Oke. Apa kau punya biggest ketakutan dalam hidup? Oke. Bagus. Biggest ketakutan dari segi apa? Apalah yang kau paling takut lah? Iya, Macam maksudnya tinggi dari kah? segi apa? Dari segi apa? Mungkin dari segi Perasaan kehidupan lah, kah? bukanlah perasaan lah. Macam takut tinggi kah? Takut anjing, takut kucing. Ada juga lelaki takut kucing tuh, yang tagap-tagap nih. Oke, kalau dari segi macam kau cakap yang saya paling takut lah. Kalau dari segi binatang, emang saya paling takut ular. Ular Ya, tapi yang saya heran saya makan ular. Wih, Ya, sebab apa? Sebab kau takut kedapatan saya tidak mau tahu. makan tuh ular. Saya tidak tahu kenapa, tapi memang setiap beli nampak lah nih ular. Saya takut betul. Oh, tapi makan oke lah. Makan aja bisa, bukan semua ular makan. Ular sawah aja beli Yalah. makan. Nah, lopung saya. Bisa bilang lopung. Tuh beli makan tuh. Itu Yalah, beli tapi makan. habis pusas kan Ya, kadang-kadang itu bahar. pusat saya anak-anak bahar lagi. Itu makan, itu beli makan, masak sup. Sedap tuh. Betul lah. Tapi muhalia tau kan, Memang ada hal ya. supaya tidak langsing. Ya, cara kau buat tuh pun kau paku lu kau sudah putung kepala dia, kau kasih paku di tiang. Baru kau Buat bala apa mau paku? kasih paku lah di tiang. Pas kau putung kepala dia, bagian leher tuh kau kasih paku di tiang. Oke, baru kau bala dia punya perut tuh, kau kasih bersih. Tapi ular sawah bukan saya bilang ular sawah yang kau nampak ular sawah tuh beli makan. Nah, lopung nih ular sawah yang jenis betina. Bintik lah. Sorry, betina. So ular sawah dia ada jantan ada betina. Macam mana kau tahu dia betina tuh? Oke. Jantan yang selalu orang bilang macam anaconda tuh, panjang, membesar. Oh itu jantan. Itu jantan. Kalau betina, dia macam tuh anjing putut. Dia tidak bilang basar macam ular sawah biasa. Dia basar, paling basar dia pun macam betis ya. Tapi panjang dia pun lebih kurang setengah ada pas ya. Lepas itu dia punya ikur putut. Itu betina. Tapi kalau melilit kuat tuh. Atau kalau melilit jangan ya Jo. Mati juga, rest in peace. Oh, begitu, ya, oh, tapi tengok. itu benda beli makan. Saya pernah makan. Dan Yalah memang lah. Saya Ya. pun saya bukan pernah makan lah. Cuma kalau saya kau nampak pergi orang makan di sana di ada satu restoran sana di Yun'on tuh. Sana ada jual samluk, ada jual ular sana tuh. Yang mana satu Yang kedai kuning tuh. Belakang tuh ya, 5 pintu nak panggil dulu tuh. Nah, sana ada jual. Kalau ada jual tuh. Ya, samluk mahal satu mangkuk berapa? 10 ya tuh. Samluk bukan anjing ya? Samluk anjing sedap ya, bah. Anjing masak kicap sedap. Wih. Tapi bukan bilang anjing yang kau nampak di tepi-tepi jalan, enggak lah. Tapi dia ada dua tuh. Kalau samluk kan anjing, kau makan anjing. Ada dua jenis haiwan kau tidak boleh makan. Oke, first anjing dan gajah. Kenapa? Kalau anjing
kau jangan makan anjing si John Wick. Nanti kan Kalau itu Nanti yang kau kada- makan barbar betul Jo. kada cari kau, bro. Pasal anjing sih ya. Kalau anjing John Wick kau jangan 7 makan. keturunan yang mana sapu. Kalau kau main. Sampai 3 episode toh Ngerti, dicari pasal janganlah anjing. kau main. Oh, yang kedua gajah. Gajah kau tidak boleh makan. Pasal? Sebab kalau gajah si ombak. Oh tuh. Hati lah kalau si Tonija. Tonija Hati, itu memang pun cari. Sanggup jalan kaki tau. 7 keturunannya ada kesapu. Hati. Oke, so itu kau kena hati-hati lah maka. Mana-mana kau boleh makan. 2 benda tu jangan. Oke, so next. Kau punya kau punya apa weirdest place you visit? Maksudnya yang weirdest ni aneh kan? Yalah Aneh. the weirdest one. Ah. Okay. Aneh, tempat yang pelik lah, pelik-pelik. Kau pernah pergi? Tempat pelik yang saya pernah pergi ya. Saya rasa saya belum pernah pergi tempat pelik lah. Tempat pelik lah kan. Time ni sebelum ni kan kau YouTuber, pergi rumah-rumah hantu, cari-cari hantu paranormal. Oke, Style lah kau tidak terpergi ke tempat-tempat. Oke. Kalau selama kami buat rancangan yang sama kawan-kawan saya lah, pergi rumah-rumah. Oke, yang saya pernah pergi satu tempat di mana yang saya pelik. Ini rumah adalah rumah usang. Oke. Memang rumah orang kaya, Rumah orang kaya lah. tapi kita tidak tahu apa jadi sama tu keluarga lah. Tapi menurut cerita Area mana? KL area KLP saya lupa KL suatu area mana ya. Macam saya lupa suatu area mana. Banglo. Banglo. Oh. Tapi yang saya kenapa saya cakap pelik dalam tu rumah ada harta dia tahu. Ada kereta Porsche 1 biji, ada BMW. Masih bagus kah? Bagus tidak bagus tuh saya tidak tahu, tapi tapi dia itu harus kereta tinggal dalam keadaan yang macam ibarat macam kau pergi overseas, itu kereta kau kasih parking begitu siapa? Oh. Jadi dalam tuh cerita dia itu rumah sudah orang bilang belas tahun, 10 tahun tidak diduduki orang dan dikasih biar macam begitu. Jadi saya pun heran kenapa saya cakap bilang saya rasa pelik, kenapa tuh kereta dorong tidak jual, kereta mahal-mahal betul. Yalah. Kalau dorong jual 1.000 saya pun beli betul. Mungkin dia mati, dia tahu lah mati ke apa. Tapi menurut kan. cerita Menurut itu cerita, orang pergi overseas itu saja. hilang. Dia sudah macam berpindah randa pergi overseas begitu siapa. So apa yang dorong punya aset di sini dorong tinggal begitu saja. Wih. Jadi itu yang Jadi saya kamu rasa di sana macam mana? itu yang saya rasa macam pelik lah. Macam apa nih? Nah begitu yang kau kasih tinggal barang-barang kau begini, kau punya dalam barang-barang dalam rumah chandelier semua masih cantik, masih begitu. Jadi time kamu di sana ada yang kacau kah apa? Selama kami buat tidak yang kacau lah. Yang selalu kacau cuaca saja. Wih. Asal buat mau hujan, gerimis-gerimis. Oh itu dia petanda tuh. Tidak juga lah. Sebab Petanda. macam saya punya site, saya ini kira macam pemula. Sebelum orang lain masuk, saya masuk dulu, begitu. Ya habis sama-sama aja kan. Wah. Hantu jumpa hantu. Hantu jumpa hantu, ya. Jadi itu sebab pemula. Ya, itu sebab pemula. So begitulah. Kami gitu. memang masuk begitu. So yang bagi saya kalau kacau pelik itulah saya rasa pelik. Sebab kenapa dong punya barang-barang boleh dikatakan macam barang-barang mahal bah. Chandelier ni mana ada murah. Wih mahal. Mahal. Kenapa mau ambil? Kata buat apa kau mau ambil kalau tiba-tiba ada sumpahan dalam tu rumah. Nggak kau rasa rongit. Okey, kalau saya pula tempat pelik saya pernah pergi. Tempat pelik saya pernah pergi sofa untuk belum pernah lah. Tapi time saya pergi Bali lah, Bali. Ada satu tempat dorang sana Bali ni macam agama Hindu kan? Hindu. Jadi bila kau naik tu tempat dorang kan, kau mesti kena berpakaian yang bukan pelik lah, dia macam unik. Berpakaian yang tidak boleh seksi. Kau mesti memakai sarung. Yang macam tutup lah. Tutup orang. Lepas tu banyak lama-lama punya bangunan. Dorang punya kuil-kuil. Jadi bukan unik lah. Itu bukan pelik tapi unik.
Itu je saya pernah pergi tempat. Anu. Okay, next Next, okay, kau punya talent. Bakat Kau punya, terpendam sana. bakat terpendam. Okey. Okay, apa bakat terpendam? Banyak juga bakat terpendam apa? sini. Gimnastik belakang. Atoy. Saya boleh memasak. Wih, beli masalah. Ya, saya pandai memasak. Kalau bakat kepribadian saya lah. Okey. Saya jenis orang yang suka mengemas. Suka mengemas. Ya, saya suka mengemas. Lepas tu saya ni ada macam perempuan punya karakter sedikit. Kalau macam rumah ataupun macam tempat saya tinggal sekarang lah. Saya ingat perempuan punya karakter sikit. Saya ingat kau pakai bra. Tidak. Saya suka mengemas, maksudnya saya suka nampak keadaan bilik saya macam kemas, tapi saya suka dia macam colorful begitu. Colorful lah. Ya, saya suka bilik saya kalau dia macam ala-ala Teletubbies lah. bukan jalan teletulis tapi saya suka macam saya punya icebox kan. Saya suka kasih desain dia macam saya pergi beli tu loket-loket. Lepas tu macam saya kasih lekat stiker begitu. Kau kreatif lah. Ya, saya kreatif begitu. So macam saya punya bilik saya suka ada lampu kelip-kelip begitu. Lepas tu saya suka ada yang kalau saya masuk bilik kan, saya buka pintu saya ada bunyi-bunyi sound begitu. Sampai saya beli tu yang macam Yang Bluetooth. bukan Bluetooth, dia boleh 24 jam tapi kamu kasih connect sama soket lah plug. So dia lagu-lagu lah. dia ada saji-saji turun, dia pusing-pusing tu lampu oh, pasti saya ada tahu, lagu-lagu saya tahu. yang macam lagu-lagu instrumental untuk co-relaxing ya, yang macam lagu spa. Itu saya beli di Shopee RM32. Wih. Wah, cuy. Wih, bagus juga kan, supaya tenang lah kan. Ya, so, bila macam kita orang yang hidup sendiri merantau, kalau kau balik kan, kalau macam saya lah yang single life begitu. Jadi kalau kau balik kau macam perlu ada satu yang macam bikin kau semangat bila sampai rumah kan. So macam saya kalau sebelum saya pergi kerja saya suka mas bilik, saya sapu, saya mop, lepas itu saya pergi kerja. So bila saya balik kerja kan, saya punya bilik saya nampak teratur, kamas, barang saya tersusun, saya nampak saya punya patung teddy bear dalam tu katil. Saya punya patung teddy bear besar tau, besar macam saya. Saya beli pun sama teddy bear punya. Ada satu grup dalam WhatsApp saya masuk, dalam Telegram yang memang jual-jual patung. Memang saya minat patung-patung teddy bear. Saya memang banyak patung. Tapi patung okey. Saya mau tanya satu ya, belakang tu patung bucur atau tidak? Oh tidak. Oh tidak. Itu belakang tu patung tidak bocor, jangan risau. Oh itu okey ya. Ya itu memang okey. Selamat lah. Ya, so bila saya balik kan saya buka pintu saya macam sejuk sebenarnya bilik. Terus bila saya buka ada saya dengar sound relaxing yang macam bes dalam tu dia ada 3 sound. Satu bunyi air bambu yang mengalir. Okey, satu bunyi ombak-ombak laut. Okey, yang ketiga satu bunyi-bunyi seruling sama ada bunyi-bunyi cengkerik. Begitu. Jadi saya set. Jadi bila saya sampai rumah kan macam siok, saya aman. So kalau saya bakat terpendam. Kalau saya buat saya sekejap belajar. Satu ya saya tidak boleh belajar sampai sekarang. Belajar di sekolah. Sama. Itu ya saya tidak. Tapi kalau kau bagi saya lain, benda yang saya minat, saya coba belajar. Main pool kah, bola kah, Sama. apa aja. Okay, so next dia punya, saya punya soalan Iya. Apa perkara yang kau buat, kau rasa malu? Yang pernah kau buat lah, terus kau rasa malu. Kenapa saya buat ni benda? Kau bilang, kau rasa malu buat tu benda. Saya rasa malu perkara lah. Benda. Tapi dalam masa yang sama lucu lah bagi kau. Oh, boleh cakap kan ya benda ni? Dia tahu. Kalau yang terlebihan itu tiap kali cakap lah. Saya pernah actually ini orang adalah kawan saya, okay? Dia perempuan lah. Dia tua daripada saya, okay? Dan dia adalah sama-sama saya melayani dulu di gereja, orang bilang di church, okay? Waktu masih belia lah. Jadi itu adalah sampai sekarang tuh saya masih terfikir. Saya pun tidak tahu kenapa saya boleh buat confession sama dia yang saya suka dia begitu. So itu macam yang orang bilang bagi saya lah yang paling bikin malu dalam hidup saya lah. Kau masih ingat lah? Masih ingat sampai sekarang. Dan sampai sekarang kalau boleh saya tidak mau jumpa pun dia. Serius. Kalau saya perkara yang saya buat saya rasa malu kan. Time tu dulu saya kerja bukan kerja di KL lah, area Puchong. Jadi
Saya tinggal hostel. Jadi saya ini sama kawan saya 2 orang mau pergi kerja. Oke. Mau pergi kerja lah. Jadi ada lift, untuk apartemen ada lift. Jadi saya turun dulu. Jadi saya agak kawan saya akan turun nanti, Pak. Oke. Jadi saya tunggu di pintu lift di bawah tuh, ground Oke. floor. Jadi bubuk saya tunggulah, oke. Ngam tingkat yang kami tinggal tuh berhenti. Jadi start tuh lift turun kan. Oke, dia so nih saya cakap, kawan saya so nih. Saya mau kasih takajud ya. Sekali saya berdiri depan lift tuh, saya buka untuk lift macam Incredible Hulk tuh. Wah, gitu. Sekali tengok orang tua Cina. Atau apa dia jawab saya? Si Cin ya. Gila dia bilang. Dia tidak sakit toh kan? Kalau dia sakit, jalan lo. Itu saya tidak tahu lah sakitnya saya. Tapi itu yang bikin saya rasa saya malu betul lah. Kekolep dalam lift saudara itu ging. Astaga. Sekali kau tahu kawan saya tuh turun lift sebelah. Hey, itu saya rasa paling saya malu lah. Okay, and then next. Okay, kau punya favorite food? Makanan kegemaran saya. Oke. Makanan kegemaran saya adalah noodles. Noodles ha? Apa sih noodles? Maggi itu. Maggi, mie goreng, Tuaran. yang mie tuaran, kau masak macam style-style yang ada kuah-kuah wonton, oke? Kau masak macam style-style ala Korean yang berkicap spice. Saya memang suka. Saya memang dari budak memang saya sangat-sangat suka makan mie. Saya suka noodles. Tapi jangan tambah makan Maggi oh. Actually memang orang cakap begitulah memudaratkan kesehatan lah. Bukan benar bikin bodoh. Tapi actually itu tapi noodle. lah itu. Ya, tapi kalau dari segi mempengaruhkan kesehatan itu memang betul ada. Tapi cara kamu masak noodles ada. Macam saya kuat makan Maggi. Tapi actually saya kuat makan Maggi pun untuk kau mengelakkan memudaratkan kesehatan kau cara dia kau rebus dulu tuh Maggi. Maggi itu, tuh Maggi mie kau rebus dulu. Pas kau rebus tuh kau buang tuh air dia. Baru kau letak air panas balik, baru kau tuang kuah dia, perencak dia. Bila kau rebus, itu air akan bertukar jadi macam kelabu kan. Sebenarnya dia cuci itu wax. Itu wax yang bikin itu wax yang bikin kasih keras tuh Maggi, yang kasih awet tuh Maggi. Supaya tahan lama. Iya, so kau cuci tuh wax, kau buang tuh wax. Baru buat baru. Baru kau buat baru, begitu. Begitu. Ada trik baru. Oke, kalau saya makanan kegemaran nasi ayam, senang. Tapi mana-mana nasi ayam. Excuse me. Asal senang lah bagi saya. Tapi kebanyakan selalu saya makan nasi ayam. Nasi ayam. Dan tapi itu bukan pertama lah. Yang pertama saya punya mami masakan. Masakan ibu lah. Oke, mana-mana orang begitu. Masakan ibu. Itu yang sedap. Oke, and then next, kau punya biggest fantasi. The biggest fantasy. Ya, fantasi ini yang macam kau punya apa? Angan-angan lah. Angan-angan salah. Oke. The biggest fantasi saya adalah saya selalu terbayang-bayang tau. Oke. Biasalah orang berfantasi kan, berangan-angan. Oke. Saya berangan-angan yang pasal future saya. Pasal future lah. Yes. Tapi saya ada terfikir juga lah. Sebab saya selalu suka berangan. Sebab bila kita sentiasa macam kita selalu buat me time kan, kita akan terfikir mah. Oke. Saya selalu berfantasi yang one day akan datang. Saya punya pekerjaan adalah yang pekerjaan yang orang bilang memang fleksibel. Oh, fleksibel. Ya. Kau mau yang kau bos, kau yang atur sendiri. Oke, saya fleksibel. At the same time saya ada saya punya bisnis sendiri. At the same time saya bekerja juga pada masa yang sama. At the same time saya akan dapat saya punya kereta idaman, saya ada rumah saya sendiri. Tapi saya tidak macam orang lain lah. Tapi saya punya angan-angan simple saja. Saya punya kereta idaman pun kalau saya berharap yang betul-betul saya rasa saya berangan-angan lah. Saya mau ada saya punya Ford Ranger Raptor, saya mau ada saya punya Superbike Panigale. Oh, yang lepas tu saya ada rumah kereta idaman lah. Lepas tu saya ada rumah saya sendiri. Lepas tu saya ada koleksi saya punya old school sendiri. Toyota KE30, Celica. Oh, dia bermaksud kalau kau ada semua, terus kau jadi car collector lah. Yes. Sebenarnya saya berangan-angan begitu. Saya tidak perlu berangan. Saya tidak suka macam
Saya punya angan-angan, saya punya fantasi, the biggest fantasi saya adalah itu. Saya mau ada rumah, saya ada bisnis sendiri, tapi pada masa yang sama saya bekerja. Wah, mantap. Oke, begitu. Itu terbaik. Kalau saya biggest fantasi, saya berjaya itu satulah. Oke, dengan apa yang saya buat. Lepas itu saya mau kesehatan. Yang paling penting. Betul, Itu betul. ya. Itu ya lah untuk saya. Oke, tapi kalau dapat kekayaan apa tuh, dapat apa macam ucap kereta apa semua bonus lah. Itu bonus lah, ya. Bonus. Oke, betul, betul. Bonus. Benar. Oke. So kami harap kamu happy. Thank you for watching. Bye bye. Ciao.